Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai motor listrik. Baik, kita mulai. Ya. Ya, baik, untuk motor listrik, ya, baik, bagaimana yang sudah kita ketahui, motor listrik ini merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi motor listrik ini sangat banyak digunakan, baik itu untuk peralatan rumah tangga, kemudian di perusahaan atau pabrik-pabrik, di industri, itu banyak digunakan. Nah, untuk motor listrik itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada motor arus bolak-balik atau AC, dan juga yang kedua adalah motor arus arah atau motor DC. Untuk motor arus bolak-balik atau AC ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang jenisnya sinkron dan induksi. Untuk motor AC sinkron ini memiliki torsi yang rendah, ya. Jadi digunakan motor listrik jenis sinkron ini digunakan pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak membutuhkan torsi yang besar. Contohnya untuk kompresor. Untuk kompresor itu banyak menggunakan motor AC sinkron. Kemudian untuk yang induksi, motor AC induksi ini banyak digunakan pada peralatan rumah tangga dan juga industri. Nah, untuk motor induksi terbagi menjadi dua. Nah, ini motor satu fase ini yang digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya kipas angin, kemudian blender, dan mixer, ya, itu menggunakan motor satu fase. Sedangkan untuk motor satu fase ini kebutuhan untuk yang torsinya lebih kecil, ya, dan untuk penggunaannya pun mudah, ya. Jadi untuk motor induksi satu fase ini bisa langsung dihubungkan pada arus AC langsung atau dari PLN. Sedangkan motor induksi yang 3 fase ini untuk kebutuhan yang besar, ya, kebutuhan torsi yang besar, sehingga untuk tegangannya pun ini besar. Tegangannya pun lebih besar daripada motor listrik induksi satu fase. Jadi ini banyak digunakan, ya, motor 3 fase ini banyak digunakan di industri. Ya, untuk mesin-mesin yang besar ini menggunakan motor induksi 3 fase. Kemudian untuk motor arus arah atau DC ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah spiritually excited, ya, dan self-excited. Untuk yang spiritually excited DC motor, ini motor listrik yang untuk sumber dayanya itu terpisah. Nah, jadi untuk sumber daya untuk medan, kumparan medan, itu terpisah dengan sumber daya pada armatur coil, ya, armatur coil atau anchor, ya. Untuk anchor atau armatur coilnya pada rotor, nah itu terpisah.
Sehingga untuk motor jenis Spiraling Excited ini harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan tipe motor yang lain. Nah ini biasanya ya karena harganya juga mahal, ini dihubungkan dengan perangkat tambahan untuk menambahkan arus pada perangkat. Ya. Dan yang kedua, self-excited ini adalah motor DC yang sumber tegangannya, ya, sumber dayanya. Jadi sumber daya pada medan daya, ya pada medan, ya medan kumparan medan itu dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan secara paralel, dan bisa juga dihubungkan dengan gabungan, ya rangkai gabungan seri dan paralel. Jadi self excited ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada self excited seri, kemudian campuran dan shunt. Nah, untuk tipe self excited seri, sumber daya pada medan itu dihubungkan secara seri ke armatur coil, ya, armatur atau pada anchornya, ya, dihubungkan secara seri pada anchor. Sehingga untuk tipe yang seri ini memiliki torsi awal yang besar. Jadi torsi awalnya besar, tetapi akan berubah seiring dengan atau akan berkurang seiring dengan besarnya besarnya tegangan, ya, yang dihubungkan pada tipe motor ini. Kemudian yang jenis berikutnya itu yang shunt. Jadi untuk yang shunt ini untuk sumber dayanya pada medan itu dihubungkan secara paralel pada anchornya. Jadi dihubungkan secara paralel, dan motor ini memiliki putaran yang stabil, ya, putaran yang nyaris stabil. Jadi dengan stabil tergantung dengan bebannya. Kemudian untuk yang campuran, ini motor listrik yang memiliki 2 medan, ya, 2 medan kumparan yang dihubungkan masing-masing itu dihubungkan secara seri dan paralel, dihubungkan pada anchor, ya, atau armatur coilnya, ya. Ya, jadi dihubungkan secara seri dan paralel pada anchor. Sehingga untuk jenis campuran ini memiliki kelebihan di antara kedua jenis antara seri dan shunt. Nah, ini untuk konstruksi motor DC. Ini ada komutatornya, ya, komutator, kemudian penguat ekstraksi, kemudian ini terminalnya, jangkar atau, ya, kumparan, kemudian lubang angin, dan juga poros penggeraknya. Ya, ini poros penggerak. Nah, ini bisa dihubungkan dengan gear atau puli atau yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk yang AC, ya, ini konstruksinya seperti ini. Jadi ada stator dan penyebutannya ada stator dan rotor. Untuk yang stator ini tidak bergerak, sedangkan untuk yang rotor ini yang bergerak atau yang berputar.
Jadi ini yang berputar, ini yang tetap tidak bergerak. Ya, ini ya bisa dihubungkan langsung, ya, baik itu dengan puli. Kemudian di sini ada lubang spi untuk penguncinya. Jadi pada saat ini berputar, pada saat berputar ini akan terhubung dan juga ikut berputar. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan, ya, perhitungan untuk kecepatan dasar. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus 120 F per P. Jadi F-nya ini frekuensi atau yang satuannya Hertz. Kemudian P ini merupakan jumlah kutub atau pulse. Ya, ini pulse ini berhubungan dengan kecepatan putaran motor. Jadi jika pulse-nya sedikit atau contohnya pulse-nya 2, itu kecepatannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan 4 pulse. Ya, baik, kita masuk contoh perhitungan, ya, soal latihan. Nah, hitung kecepatan putaran motor 4 pulse atau 4 kutub jika motor dioperasikan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Untuk penyelesaiannya NS ya, sama dengan 120 kali F atau 120 kali frekuensi dibagi dengan jumlah pulse. Di sini ya 120 ini adalah 120 adalah konstantanya ya dari rumus ini. Kemudian frekuensi ini adalah 50 Hz. Ya, 50 Hz, dan untuk kutubnya, jumlah pulse-nya atau kutub ini 4. Nah, jadi 120 dikali 50 dibagi 4 pulse. Didapatkan hasilnya adalah 1500 rpm atau rotasi per menit, ya, rotasi per menit. Ya, jadi kita dapatkan 1500 rpm. Kemudian pada saat pengoperasian, ya, motor listrik pasti memiliki akan terjadi slip, ya, apalagi jika bebannya besar. Nah, untuk persentase slip ini bisa kita hitung dengan rumus NS atau kecepatan sinkron tadi, ya, dikurang NB atau kecepatan dasar, satunya RPM, ya, dibagi NS dikali 100. Ya, ini persen. Ya, kita masuk contoh soal. Hitunglah slip motor jika diketahui kecepatan motor adalah 1420 rpm. Ya, ini 1420 rpm ini adalah kecepatan dasar. Kemudian dengan kecepatan sinkron yang sama dengan hasil di atas. Jadi soal ini masih tersambung dengan soal yang sebelumnya. Ya, yang ini ya, kita dapatkan NS-nya itu 1500 rpm. Ya, jadi NS-nya 1500 rpm. Ya, ini 1500 rpm dan NB-nya 1420 rpm. Kita hitung. Jadi persentase slip NS dikurang NB atau kecepatan sinkron dikurang kecepatan dasar. Jadi kecepatan sinkron kita hitung didapatkan 1500 rpm. Kemudian kecepatan dasar motornya 1420 dibagi kecepatan sinkron 1500.
RPM. Kemudian dikali 100. Ini untuk persentasenya. Jadi didapatkan 5,3%. Jadi 5,3% ini adalah slipnya ya, yang terjadi pada pengoperasian motor tersebut. Ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya untuk menghitung daya motor 3 fase. Ya. 3 fase. Rumusnya adalah akar 3 dikali V atau dikali tegangan. Akar 3 dikali tegangan kali arus dikali faktor daya atau cos. Ya. Jadi ini adalah faktor daya. Ya, rumusnya akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali faktor dayanya. Kita masuk contohnya, ya, contoh perhitungan. Hitung daya motor induksi 3 fase yang memiliki arus I, ya, arus I 9,5 ampere dengan tegangan 380 volt atau V. Ya. Dan faktor dayanya 0,88. Jadi dari soal ini kita sudah mendapatkan informasi arus atau I-nya ini 9,5 ampere. Kemudian tegangannya 380 volt dan faktor dayanya 0,88. Jadi dengan diketahuinya lengkap seperti ini, bisa kita hitung ya. Kita masuk ke perhitungannya. Oke, kita masukkan rumusnya. Akar 3 dikali tegangan dikali arus kali faktor daya. Nah, ini akar 3 ini langsung diakarkan saja. Ya, diakarkan 1,73. Dapatkan 1,73 dikali 380 volt dikali 9,5 ampere, kemudian dikali faktor dayanya 0,88. Jadi ini arusnya, ini tegangannya, dan ini faktor daya. Sehingga kita dapatkan 5.495 watt. Kemudian jika kita bulatkan menjadi 5,5 kW atau kilowatt, 5,5 kilowatt. Oke, ini ya. Ya. Ya, kalian perhatikan ini ya. Oke, sudah, kita lanjut ya. Kemudian menghitung efisiensi daya motor. Nah, ini hal yang penting untuk bisa kita ketahui efisiensi daya motor yang kita gunakan itu seberapa besar. Kita masuk contoh perhitungan. Contoh perhitungan. Oh ya, untuk rumusnya ini adalah efisiensi. Efisiensi sama dengan daya out atau daya yang keluar atau daya output dibagi daya dikali 100%. Jadi ini rumusnya. Oke, kita masuk soal ya. Jadi soalnya dengan daya input motor 5 kW dan daya output 4,5 kW,
hitung efisiensi daya pada motor tersebut. Jadi ini masih kilowatt, ya. Masih kilowatt. Jadi kita jadikan watt. Jadi kilo, ya, 5 kilo watt sama dengan 5.000, ya, 5.000 watt. Jadi dikalikan 1.000 jadi 5.000, dan ini dikalikan 1.000 jadi 4.500 watt. Jadi kita masukkan 5.000 dan outputnya itu 4.500. Kemudian dikali 100%. Sehingga didapatkan 90%. Nah, ini adalah efisiensi daya motor. Ini cara menghitung efisiensi daya motor. Oke, baik. Materi kita sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.